Zahdi Taher, mantan Kepala Kantor Kemendag Provinsi Bengkulu selaku Ketua KPA, Ramlan mantan PPK, Intihan PPK, Rinda Bendahara Pengeluaran Kemendag, Edi Susanto Sekretaris Kemendag, Burhanuddin Ketua Pokja, Eri Adinato anggota Pokja, duduk di kursi persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi revitalisasi asrama haji tahun 2020 sampai 2021. Ketujuh orang ini adalah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu. Kasus ini menjerat dua terdakwa yakni Suharyanto selaku mantan Direktur PT Bahana Krida Nusantara dan broker proyek Panca Saudara Silalahi. Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu Li Putra Setiawan pasca pembuktian menyatakan keterangan para saksi disampaikan berkaitan proses lelang, sumber dana, pagu anggaran, kontrak dan kendala proyek yang tidak selesai tepat waktu, termasuk langkah yang dilakukan para saksi berkaitan dengan proyek tersebut. Mayoritas saksi yang dihadirkan menyatakan proyek memang terkendala dan tidak bisa berjalan sesuai progres karena terkendala COVID-19, sehingga adanya penundaan aktivitas. Namun hal ini bukan menjadi alasan yang membuat proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disinggung adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, JPU menyatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan karena harus dianalisa secara komprehensif. Pada prinsipnya menceritakan tentang proses lelangnya, lalu kegiatan sumber dana, lalu pagu anggaran, kapan kontraknya, lalu apa kendala sehingga proyek ini tidak selesai pada waktunya, lalu kekurangan atau deviasi yang terjadi pada proyek ini, lalu langkah-langkah apa yang mereka telah lakukan untuk permasalahan pertama disampaikan COVID, tapi kita ketahui sendiri COVID kan tidak terjadi terus-menerus, ada kenaikan, ada penurunan, ketika ada varian baru COVID naik lagi, habis itu turun lagi. Kalau kita mengatakan COVID, kami saja pada 2002 datang ke sini, teman kami kena COVID pada waktu baru bertugas ke sini. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa COVID itu terus-terusan berarti agak tertinggi ya. Turun juga ada varian baru naik lagi ceritanya, bisa turun lagi. Jadi dan kita melihat sendiri pada kenyataannya 2020-2021. Kuasa hukum salah satu terdakwa Dian Ozari menyatakan, kliennya selama proyek itu jelas tidak memiliki fungsi dan kewenangan, termasuk dalam melakukan pencairan. Tidak memiliki kewenangan apapun dalam hal proyek ini, baik itu dalam hal proses tender yang diajukan oleh PT Bahana Krida, klien kami tidak memiliki fungsi dan kewenangan ataupun dalam hal pencairan, gitu. Jadi fungsi klien kami di sini hanya mendampingi Suharyanto sebagai. Pengembalian kerugian negara sudah dilakukan penitipan oleh dua terdakwa dan saksi yang mencapai 798 juta rupiah. Sedangkan kerugian negara yang masih tersisa mencapai 482 juta rupiah. Dari total kerugian negara yang mencapai 1,2 miliar rupiah. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.